Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, selamat bergabung saya ucapkan kepada semua peserta webinar nasional LBM HIPMI Kimdo yang saya hormati. Menyambut penetapan transisi PSBB ke New Normal, Lembaga Barisan Muda Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia LBM HIPMI Kimdo menyelenggarakan kegiatan webinar nasional yang bertema Semangat Berkarya di Tengah Problematika Pandemi COVID-19 yang dilaksanakan secara online menggunakan aplikasi Zoom Meeting selama 2 hari dengan waktu 3 jam, Sabtu 13 Juni 2020 dan Minggu 14 Juni 2020. Habib Abu Jibril Basaiban selaku pembina Pesantren Republik Indonesia I didaulat untuk memberikan kata sambutan dalam pembukaan webinar nasional yang mewakili Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dalam sambutannya, Habib Abu Jibril Basaiban menekankan bahwa dalam pandemi COVID-19 ada hikmah yang harus kita ambil dan kita dituntut untuk bersatu padu. Kita dituntut untuk bersatu padu, untuk bersatu, membangun kekuatan. Jadi setelah pandemi COVID ini pasti akan ada hikmah. Apa hikmah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kekuatan di dalam meraih rizki. Kemarin-kemarin kita semua diuji, dan bagaimana caranya perekonomian ke depan ini kita juga bisa bersumbangsih dari LBM HIPMI Kimdo untuk menjadi bagian pemersatu dari pengusaha kecil menengah untuk kita satu padukan bersumbangsih untuk negeri yang sama-sama kita cinta ini. Kebetulan di dalam program LBM HIPMI Kimdo ini mempunyai satu program yang maslahat yang luar biasa. Di antaranya ingin mengentas kemiskinan yang melalui bersinergi dengan pesantren RI1. Di situ LBM HIPMI Kimdo mempunyai konsep bagaimana sekiranya untuk membangun perekonomian ke depan, sehingga di situ terbentuklah yang namanya ada produk daripada milik LBM HIPMI Kimdo, itu produknya GoTo Santri. GoTo Santri di sini untuk membangun semua santri terpuruk dan harus bangkit, karena pada hakikatnya kita semua adalah santri, di mana orang yang menuntut ilmu siapapun itu, yang namanya santri tidak harus berada di pesantren. Siapapun yang menginginkan baik, yang mengajak kebaikan, mencontohkan kebaikan, dan selalu dia berbuat baik, dialah santri. Dan alhamdulillah wa syukurillah, yang mana Ketua Umum LBM HIPMI Kimdo selalu minta nasihat dan minta pertimbangan apapun melalui pesantren RI1, sehingga ini akan menjadi maslahat ke depannya. Dan mungkin juga dengan kebersamaan kita sama-sama kita akan meraih apa yang kita cita-citakan. Jadi tidak mungkin dengan keinginan seseorang tanpa kebersamaan akan menuai hasil dengan baik. Sebagaimana misalnya Webinar nasional LBM HIPMI Kimdo dipandu oleh Aji Hani Anugrah Lestari dengan moderator NS Zulkarnain, dosen Stikes Yahya Bima, yang menghadirkan 3 orang narasumber pada hari pertama dan 3 orang narasumber pada hari kedua dari berbagai kalangan dan diikuti sekitar 50 orang dari berbagai provinsi. Dengan mengucap bismillah, moderator Bapak NS Zulkarnain, dosen Stikes Yahya Bima, mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber dan para peserta webinar, juga kepada MC. Selain itu, ia juga menyampaikan permintaan maaf di mana acara webinar nasional di hari pertama
tidak berjalan dengan sempurna dikarenakan ada gangguan teknis. Dan selanjutnya ia pun memberikan aturan kepada narasumber dalam memberikan pemaparan atau presentasi. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta webinar nasional LBM Hipindo yang saya hormati. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan webinar nasional kita, dan terima kasih kepada MC atau host yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menghandle kegiatan ini. Ketua Umum LBM Hipmikindo, Bapak Samsyul Hidayat, yang juga menjabat sebagai Wakil Dekan Fakultas Kesehatan UNIAT Jakarta, dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta yang setia mengikuti webinar nasional LBM Hipmikindo. Dan selanjutnya saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas atensi dan dari Bapak Ibu yang mengikuti webinar pada hari ini. Dan saya ucapkan mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila dalam persiapan terselenggara acara kami ini yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Mungkin selaku Ketua Umum itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Haji Zulfikar, tokoh ekonomi milenial nasional, dalam sambutannya mengatakan, meskipun pada saat ini kita dalam kondisi saling berjauhan, namun kita bisa bertemu di webinar nasional yang telah kita rencanakan. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami muliakan seluruh pendengar pada seminar siang hari ini, khususnya kepada panitia yang kami sangat banggakan. Ya, syukur kita semua telah dapat mengikuti pada waktu yang telah kita rencanakan untuk melaksanakan seminar, meskipun kita pada saat ini dalam kondisi yang sangat jarak di antara satu dengan yang lainnya, namun apa yang kita harapkan pada hari ini diharapkan tidaklah mengurangi apa yang kita inginkan dalam rangka mengambil hikmah dari apa yang telah kita dapat di saat ini dengan COVID-19 ini. Para pendengar yang kami hormati, beberapa akhir ini memang kita semua merasa sesuatu yang sangat galau bagi bangsa kita, baik dalam segi kehidupan ekonomi maupun dalam segi sosial dan budaya masyarakat. Dan beberapa hal yang dapat kita lihat dan kita rasakan bersama, betapa banyak kendala-kendala yang kita hadapi dalam menghadapi COVID-19 yang dapat melumpuhlantahkan dalam kondisi ekonomi dan budaya masyarakat serta sosial kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itulah, pada seminar kali ini saya memberikan sebuah pemikiran yang saya beri judul mengeksekusi strategi ekonomi dan budaya pasca COVID-19. Dampak wabah COVID pada perekonomian yang sungguh dirasakan semua orang, terutama pada triwulan pertumbuhan ekonomi sejumlah negara dan mitra dagang Indonesia tumbuh yang sangat negatif, seperti kita lihat di Singapura, Hong Kong, Uni Eropa, dan Cina mengalami penurunan yang sangat drastis, apalagi negara Indonesia. Berdasarkan rilis statistik, jumlah wisatawan pasca triwulan pertama turun drastis. Hanya beberapa juta saja, kurang lebih 2,16 juta orang. Kalau kita presentasikan, hanya kurang lebih 34,9% berkurangnya jumlah kunjungan wisata ke Indonesia. Begitu juga pada sektor penerbangan juga sangat berkurang. Kemudian kita rasakan angkutan darat, umum dan sebagainya, semuanya berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Tata sosial dan budaya masyarakat kita terkenal dengan sikap yang ramah, dengan berkesinambungan dalam kegiatan sosial sehari-hari. Selalu kita lakukan tegur sapa dengan jarak dekat, bersalaman, melempar senyum, sapa dan ketawa, bercanda, terpancar dalam keharmonisan kita dalam kehidupan kita
sehari-hari sebagai bangsa Indonesia. Namun pada saat COVID yang berkembang, semuanya kebiasaan keakraban, ramah tamah, sosial budaya yang menjadi hilang dan punah, seakan tidak lagi bersahabat di antara satu dengan yang lainnya. Kebiasaan berkumpul dalam bentuk musyawarah, arisan, diskusi menjadi hilang dan diganti dengan pola pertemuan virtual, dengan tidak menyapa, dengan tidak menegur, dan tidak lagi melemparkan senyum, tapi mereka cukup melemparkan rasa kebersamaan dengan gestur tubuh yang kadang-kadang kita sulit untuk menafsirkannya. Tidak pula kita dapat sangkalkan lagi bahwa perekonomian masyarakat sangat memberikan pengaruh terhadap sistem tatanan budaya dan aktivitas budaya masyarakat di sekitar kita. Lalu kemudian apakah tidak ada solusi untuk kita selalu mengatasinya, mencarikan jalan keluar dari masalah ini? Maka tulisan ini memberikan beberapa strategi yang harus kita diskusikan sebagai jalan keluar, baik dari segi tatanan ekonomi, sosial, maupun budaya masyarakat. Yang pertama, yang harus kita lakukan diskusi dalam melakukan strateginya adalah, maka kita harus selalu melakukan penanganan wabah dengan pendekatan budaya setempat. Artinya, tidak saja kita lakukan penanganan dilakukan dengan pendekatan medis saja, akan tetapi kita harus bisa menghargai kearifan lokal yang sangat menentukan dalam rangka mengatasi wabah. Seperti beberapa orang di negeri kita ini sudah mampu untuk menemukan beberapa jenis pengobatan herbal. Ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Lampung, ada yang dari Angkatan Laut. Semua saudara-saudara kita yang alhamdulillah sudah dapat menemukan solusi sebagai mengatasi dari virus COVID-19 ini. Oleh karena itu, pendekatan ini harus segera kita lakukan dalam rangka membantu pemerintah. Yang kedua, pendekatan yang harus segera kita lakukan, kita diskusi dalam pendekatan ini adalah pendekatan perilaku masyarakat. Pada sisi lain, bahwa penyakit dapat disebabkan oleh perilaku yang kurang baik, seperti pada kebiasaan masyarakat kita, bahwasanya ada kebiasaan yang hanya mereka hidup dengan kondisi lingkungan yang kotor. Kemudian pada posisi kehidupan mereka membiasakan diri ketika mereka minum dan makan tanpa membersihkan tangan, alias dengan tangan kotor. Tempat bekerja yang tidak steril dan tidak kondusif. Perilaku lain yang dapat memicu bakteri untuk berkembang, sehingga menjadi sumber penyakit yang hari ini kita dididik oleh COVID-19 untuk senantiasa membolak-balikkan kehidupan itu seperti kehidupan yang sebagaimana mestinya. Yang ketiga, maka pendekatan strategi yang ketiga yang harus kita lakukan adalah pendekatan agama. Bahwa kita tahu masyarakat Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah bangsa yang agamis. Mereka memiliki dasar pemikiran yang sangat ritual. Mereka punya dasar keagamaan yang kuat. Maka yakni membiasakan diri untuk hidup bersih dengan mengekalkan wudhu pada dirinya. Kemudian cuci tangan, mencuci hidung dan mulut, dan ini sudah menjadi kebiasaan bagi umat Islam khususnya. Mereka diajarkan dari kitab sucinya untuk melaksanakan kehidupan yang lebih baik dan bersih. Kebiasaan hidup agamis harus dipaksakan karena kesucian diri memberikan pengaruh kepada kehidupan batin dan jiwa yang tentram, damai. Banyak lagi rahasia kehidupan suci yang dapat kita ambil dari kehidupan yang bersih, lahir dan batin. Oleh karena itulah, pendekatan agama adalah suatu pendekatan yang sangat strategis dalam mengambil sikap, memutuskan di kehidupan kita dalam rangka menghadapi pasca COVID ini. Maka yang keempat, kita dapat lakukan diskusi strategi yang keempat adalah pendekatan ekonomi, di mana pendekatan ekonomi secara makro dapat kita lakukan berbagai cara, tetapi pendekatan ekonomi secara mikro, kecil dan sederhana dapat pula kita lakukan dengan pendekatan keluarga. Karena pandemi melumpuh-lantahkan ekonomi keluarga, maka keluarga harus segera lakukan eksekusi
yang dianggap tepat dan strategi dalam melakukan kegiatan-kegiatan, terutama kegiatan perekonomian, terutama pada sektor usaha kecil, mikro, menengah, dan besar. Mengingat pada masa kondisi sekarang ini, pada kondisi 1998 kita menilik sejarah kita bahwa hanya ekonomi kecil yang bisa bertahan dalam menghadapi krisis pada saat itu. Oleh karena itulah, maka pendekatan ekonomi keluarga adalah pendekatan yang sangat penting bagi kita dalam rangka menghadapi kehidupan ekonomi setelah COVID ini. Terakhir, pendekatan yang kelima yang harus kita lakukan adalah pendekatan kebijakan pemerintah yang pro rakyat dan mengurangi banyak bercerita. Cacian dan benci harus kita hilangkan, kedengkian harus kita musnahkan, abaikan kepentingan politik praktis dan abaikan kepentingan golongan, serta abaikan pada kepentingan tertentu. Maka oleh karena itu, marilah kita tegak bersama dalam mendayung bahtera di saat ombak yang terus menerpa bangsa ini. Buktikan kita semua satu bangsa, satu bahasa, dan satu negara, dan selamatkan negeri ini dari bencana COVID-19 yang sudah menghantui kita. Saya pikir itulah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kiranya bermanfaat bagi kita semua, terutama kita. Narasumber yang pertama di hari kedua adalah Bapak Dr. Budi Mulyadi, Ketua Umum DPP IP dan Sekretaris Umum DPP Hipgabi Pusat, memaparkan strategi mendorong mahasiswa dan tenaga medis dalam berwirausaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Selamat siang semuanya. Ini pertemuan yang luar biasa, terputus kemarin dan ternyata masih bisa kesempatan bertemu kembali. Saya mohon dibantu dari admin untuk screen PPT saya. Saya punya PPT sembari ini kan. Ya, Mbak Hani, mohon dibantu Mbak Hani untuk di open ininya PPT saya biasa bisa saya share PPT. Saya nggak bisa share karena dikunci dari PPT-nya di Zoom. Dari admin dikunci apanya. Share PPT-nya. Share screen saya nggak bisa. Mungkin di admin. Saya menukar background. Ini background saya akan cerita dulu. Ini di belakang saya ini. Ini adalah sungai Mekong. Ya, saya ambil ketika saya di Vientiane di Laos tahun lalu. Ketika kita ikut lomba ICT, kompetisi teknologi informatika tingkat ASEAN di Laos. Jadi kita juara 1 di ASEAN mewakili Indonesia, yaitu ATM Sehat. Produk kita ATM Sehat. Dengan juri 10 negara ASEAN plus China, Jepang, dan Korea. Jadi ini saya lagi lompat di depan, di pinggir sungai Mekong yang membentang dari Cina sampai ke Thailand, sampai Myanmar, Thailand, dan sampai ke Laos. Jadi Laos itu dibatasi oleh sungai, di seberang sungai adalah Thailand, ini adalah Mekong. Saya ceritanya adalah kita membuat lompatan. Intinya apa? Kita butuh lompatan dalam hidup kita untuk mencapai sebuah kesuksesan. Jadi lompatan dalam hidup itu sangat penting. Ya. Kejadian-kejadian yang ada di dalam hidup kita ini bukan sebuah hambatan, tapi jadikan sebuah tantangan untuk bisa kita memberikan lompatan. Mungkin kita bisa melihat pembelajaran dari ahli yang lompat batu di Pulau Nias, Sumatera Utara. Ahli lompat batu di Sumatera Utara itu lebih 2 meter dia melompat batu. Ya, itu sudah menjadi budaya bagi mereka. Untuk bisa dia menjadi ahli melompat batu, itu butuh proses. Lompatan-lompatan yang dia inikan. Dan energi lompatan ini terkadang dia muncul tiba-tiba, begitu ada stresor, ada stimulan, ada masalah yang tanpa kita duga, dan kita harus lari. Tahu-tahu kita dikejar anjing gila, kita harus kencang larinya. Kita lupa kaki kita sakit, patah, dan ini membuat orang ini adalah energi yang luar biasa yang tersimpan di dalam tubuh kita. Jadi menghadapi COVID ini, jangan sampai kita tidak mampu memberikan lompatan, kita hanya bersandar, dan sebagian banyak orang
saya memperhatikan di medsos, bahkan medsosnya BNPB pun itu luar biasa diserang dari berbagai, dan seolah-olah mereka itu tidak takut dengan ada ancaman undang-undang ITE. Apakah dia tidak tahu atau tidak takut atau cuek, saya nggak tahu. Ya, bahasan mereka, komen-komen mereka terkadang sarkastis, terkadang anarkis, terkadang sara. Ini yang saya perhatikan. Ini adalah sebuah skeptis atau pesimisme yang datang dari masyarakat, dari kita semua. Jadi sebaiknya kita tidak menjadi orang yang pesimis dalam hidup ini. Lompatan-lompatan hidup itu pasti harus kita jalani. Kita jangan hanya menjadi orang biasa, tapi menjadi orang yang luar biasa menghadapi tantangan ini. Jadikan ini adalah sebuah ujian dan lompatan bagi dalam hidup kita. Ini terkait dengan COVID ini. Untuk sekadar diketahui, saya barusan jadi pembicara di perawat seluruh Indonesia. Ada 5.000 perawat tadi mendengarkan live streaming di YouTube, di mana tentang corona ini. Apa yang harus kita lakukan? Saya rasa tidak perlu harus bertanya apa yang kita lakukan. Kita bisa lakukan dari diri kita sendiri. Kalau kita lihat. Adapun narasumber kedua di hari kedua, Bapak Adian Syah, anggota DPRD Provinsi NTB Komisi 5 Fraksi PKB, memaparkan tentang kebijakan daerah dalam mendorong peningkatan ekonomi lokal pasca COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua yang ada di teman-teman di seluruh Indonesia. Saya berterima kasih sekali sudah diberi kesempatan oleh teman-teman untuk bisa menyampaikan pengalaman, fakta, dan mungkin ada gagasan-gagasan yang forumnya. Mohon maaf Pak, barangkali bisa dibesar suaranya. Oh, mic saya ya. Iya, saya gini aja deh. Malam masih tradisional nih di rumah soalnya. Hari Minggu kan. Deketin ke mulutnya Bapak. Iya. Ini udah kedengaran kan? Dengar. Oke. Grand tema teman-teman hari ini adalah semangat berkarya di tengah problematika pandemik COVID-19. Saya sendiri akan berbicara soal sampling ya kebijakan daerah yang memang mendorong peningkatan ekonomi secara kolektif. Nah, saya sebelum mulai ke sana, saya ingin mengurai dulu bahwa secara nasional memang atau secara global lah, COVID ini kan barang yang memang dianggap baru, mengagetkan semua orang, tapi ada juga yang menyatakan ini siklus 100 tahunan, yang memang bagi setiap kita itu harus siap dengan keadaan ini. Nah, COVID juga sudah merubah banyak hal, baik dari aspek fundamental sosial, budaya, bahkan berdampak pada persoalan ekonomi kita secara global, dan itu sampai runutannya di tingkat rumah tangga kita. Nah, ini semua berharap kepada kita semua untuk siap dengan kondisi ini. Tentu siap dengan segala kemampuan dan segala kekuatan. Ada dua hal yang catatan saya dalam persoalan COVID ini ya. Pertama, memang ini dampak dari perkembangan situasi internasional yang memang masuk ke ubun dan nadir kita sampai di ruang kamar kita. Yang pertama, kita harus siap dengan kondisi ini. Yang kedua, memang revolusi industri 4.0 itu memang hari ini harus mau tidak mau harus kita terima dan harus kita implementasikan, dan itu berdampak pada semua sektor, soal sosial, budaya, ekonomi, bahkan pintu masuknya adalah soal kesehatan. Nah, teman-teman yang di forum ini soal kebijakan daerah misalnya, hari ini saya tidak punya referensi yang banyak untuk secara nasional. Saya ingin menceritakan soal di NTB, soal fakta dan pengalaman di sini. Secara nasional ini berawal dari Perpu soal untuk daerah itu refocusing dan realokasi anggaran. Nah, refocusing dan realokasi anggaran ini sendiri memang itu menyasar bagaimana menangani soal COVID serta dampaknya. Jadi kita tahu bahwa Presiden Jokowi itu mengeluarkan ada 11 kebijakan ekonomi yang saya catat itu, baik itu
meringankan beban sosial ekonomi, baik itu soal penanganan soal-soal sosial terhadap dampak atas hadirnya COVID ini. Ya kita tahu soal tadi diringankan soal pajak ekspor impor, juga kita tahu bahwa ya dari skala kecil aja bahwa nasabah KUR itu kan sekarang dibebaskan biaya membayarnya sampai beberapa tahun ke depan, dan juga masyarakat juga diberi kebebasan bahkan beri insentif bagi masyarakat miskin. Ada 6-7 item JPS sekarang itu yang digelontorkan oleh pemerintah pusat, baik itu JPS nasional, JPS provinsi, JPS daerah, BNPT, banyak sekali item-item yang ingin mengambil bagian penanganan dampak sosial terhadap hadirnya COVID. Nah, di sektor ekonomi sendiri, saya kira COVID sudah berhasil melumpuhkan situasi ini secara internasional bahkan sampai daerah. Kita lihat saja di NTB itu hampir sekitar ratusan hotel harus tutup, tidak bisa menerima siapa yang menginap di situ, pekerja banyak yang dirumahkan, bahkan yang ada di PHK. Ini semua berdampak langsung secara ekonomis, baik itu ekonomi pribadi, kolektif maupun bangsa dan negara ini. Di sisi lain, di sektor industri misalnya, tentu perputaran uang itu akan sedikit melemah dan sedikit bahkan terasa sekali transaksi di level bawah itu kan transaksi yang menunjukkan bahwa perputaran ekonomi itu ada. Ya kalau hari-hari biasanya itu ada orang masuk mall bisa ada transaksi di angka miliaran, hari ini kita tidak bisa melihat. Ini dampak-dampak secara langsung. Belum lagi di sektor ekonomi di level masyarakat paling bawah. Walaupun pemerintah pusat lewat Kemenkes sudah mengeluarkan beberapa kebijakan seperti BLT yang memberikan Patu Karya kalau tidak salah ya. Nah itu langsung berikan dana untuk penguatan ekonomi lokal. Nah untuk Nusa Tenggara Barat sendiri, saya cukup apresiasi apa yang dilakukan oleh Pemprov hari ini. Jadi ini ibarat menyelam sambil menyelam juga mendapat dampak yang lain. Dengan dana JPS yang ada juga melibatkan IKM dan UKM. Nah, IKM dan UKM itu sekarang dilibatkan sebagai penyangga ekonomi lokal. Teman-teman tahu sendiri kan, pilar ekonomi di NTB itu nggak banyak. Itu ya selain uang itu bersumber dari APBN, dana DAP dan dana DAU. Ya di sektor lokal itu hanya soal pariwisata dan juga penyangga ekonominya ada sekarang disebut dengan program industrialisasi Gubernur Nusa Tenggara Barat. Itu mendorong IKM dan UKM agar mandiri dan bisa hidup dan bisa melayani perekonomian masyarakat di level bawah. Nah, saya contoh kasus JPS Nusa Tenggara Barat ini hari ini yang hasil refocusing anggaran. Jadi APBD di Nusa Tenggara Barat itu 5,2 triliun dengan jumlah penduduk 5 juta. Nah, sekarang ada sekitar kurang lebih 1 triliun untuk penanganan soal COVID. Nah, dari 1 triliun itu dibagi 3, satu penanganan secara cepat, dan yang kedua soal pencegahan, dan yang ketiga soal dampak. Itu dibagi 300 miliar, 300 miliar, dan 300 miliar untuk setiap item. Nah, ada yang menarik, dari 300 miliar penanganan dampak itu didorong UKM untuk terlibat dalam penanganan JPS. Nah, kalau JPS nasional itu atau JPS lain, BLT itu kan langsung memberikan duit. Nah, kalau di NTB, JPS itu dalam bentuk barang. Jadi ada beras, ada minyak kelapa, ada produk-produk lokal seperti teh kelor, serbat jahe, dan sebagainya. Nah, ini semua diproduk oleh IKM lokal. Nah, saya apresiasi di situ karena ini yang saya katakan tadi sambil menyelam air, artinya selain penanganan sosial juga ada prepar agar dampak dari COVID ini ke depan paling tidak bisa tertangani dengan melibatkan pelaku ekonomi lokal. Satu kebijakan yang luar biasa menurut saya. Nah, karena memang NTB mungkin menyadari bahwa pilar ekonomi tadi selain memang sumber anggaran itu dari DAP dan DAU, ketergantungan yang kuat terhadap itu harus didorong penguatan ekonomi lokal. Nah, NTB sendiri itu kan sektor unggulannya adalah pariwisata, pertanian, juga di pangan. Daerah kami NTB ini adalah surplus di pangan, terutama beras.
Nah, teman-teman yang saya hormati, saya kira itu beberapa hal soal IKM dan juga sektor real lainnya yang memang yang sedang sekarang didorong. Nah, ada beberapa strategi yang saya lihat menjadi pengembangan ekonomi di sektor pertanian, pariwisata, dan pangan ke depan yang saya lihat ya, selain harus dijamin survive-nya, dorong stimulasinya, ada satu tuntutan yang menarik yang harus direspon oleh semua daerah, bahkan dunia internasional, masuk di level kita. Yang saya katakan tadi, dua sektor awal, dua komponen awal yang memang dampak dari COVID tadi. Yang pertama, kita harus siap. Yang kedua, memang kita harus mau tidak mau menerima revolusi industri 4.0 dengan digitalisasi. Nah, saya kira semua orang sudah menggunakan dan sudah mengiyakan yang sudah dirumuskan oleh Pak Jokowi itu dengan mengembangkan pasar-pasar online, dengan mendorong aplikasi-aplikasi transaksi ekonomi bisa diwujudkan. Nah, saya kira di tingkat daerah itu harus segera diwujudkan, walaupun hanya pasar lokal, tetapi kemudian terkoneksi secara internasional. Artinya produk-produk lokal itu bisa menjadi jadi kebutuhan internasional ataupun nasional jikalau itu digitalisasi bisa kita wujudkan dengan baik. Nah, ini saya kira soal digitalisasi ini menjadi penting karena saya lihat sense kita terhadap ini masih lemah. Yang ada kan kita menggunakan instrumen modern hari ini, baik teknologi itu masih sebatas ya kayak begini aja. Ya, dia suka Facebook kadang-kadang bisa jualan, tapi belum dimaksimalkan dalam sebuah sistem. Seperti kata Pak Ketum sebelumnya tadi, itu luar biasa, konsepnya luar biasa. Tapi memang ini butuh political will dan juga kebijakan. Nah, ada kebijakan yang sudah dirumuskan oleh Pemprov di daerah kita, misalnya di NTB itu, tapi belum direspon dengan digitalisasi dan modernisasinya tadi. Masih sangat konvensional dan juga tradisional. Nah, saya kira ini beberapa hal yang menjadi stimulus awal buat diskusi kita dengan teman-teman. Satu lagi soal bagaimana kita merespon kebijakan new normal ini. Nah, new normal ini kan apa ya? New normal yang dibuat lagi di formula baru dalam sebuah sistem yang memang mengadaptasi kondisi-kondisi COVID. Ya, bayangkan setiap orang kalau keluar harus menggunakan standar-standar kesehatan berbasis COVID tadi. Keluar, Anda harus menggunakan masker, jaga jarak, kemudian pulang. Dan narasumber ketiga, yaitu Wakil Ketua Umum PPLBM HIPMI Kimdo, Ibu Syalimar Anwarsani, yang juga sebagai co-founder Yayasan Nalar Indonesia, memaparkan bagaimana perempuan dapat berkreasi dan menjadi pilar ekonomi di masa pandemi tanpa domestik. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, rekan-rekan LBM. Apa kabar? Saya yakin walaupun di mute semuanya menjawab baik, alhamdulillah, sehat, sejahtera, amin. Saya hari ini saya akan bahas, dari kemarin seru banget pembahasannya, tapi saya belajar banyak dari kemarin hingga hari ini. Orang-orang hebat semua yang sudah berpengalaman jauh sekali di atas saya. Cuman kalau boleh, karena kita namanya Lembaga Barisan Muda, boleh saya minta sama Mas Ketum saya yang sedikit muda ini diselipkan buat boleh ngobrol, berbagi cerita sama teman-teman, berbagi ilmu. Jadi hari ini saya akan membahas tentang bagaimana perempuan dapat berkreasi dan menjadi pilar ekonomi di masa pandemik tanpa domestikasi. Mungkin secara singkatnya atau secara mudah dimengertinya adalah bagaimana saya mulai dari remaja putri, mahasiswi, lalu ibu-ibu rumah tangga, ataupun pegawai swasta yang terpaksa dalam tanda kutip dirumahkan atau menjadi work from home untuk dapat tetap berkreasi atau justru memulai berkreasi di masa pandemik ini dan menjadi pilar ekonomi keluarga. Karena kita tahu banyak rumah tangga yang memang jadi jomplang
dengan adanya kasus pandemik ini. Gitu, teman-teman, domestikasi sendiri di sini artinya adalah bahwa perempuan sudah di Indonesia terutama perempuan sudah mempunyai stigma atau label bahwa kodrat dalam tanda kutip kodratnya adalah hanya bergerak di dapur dan mayoritas di rumah gitu. Jadi pekerjaan rumah, domestikasi dapur, kasur dan jemuran lah ya gitu. Nah, itu yang sebenarnya sudah berubah, sudah mulai berjalan ke perubahan di era 5 tahun terakhir, tapi memang masih banyak dan masih kurang keterwakilan perempuan itu di lini-lini pemerintahan, lini-lini akademisi, dan lini-lini ya birokrasi gitu. Kenapa? Karena memang walaupun kita hidup di Jakarta yang metropolitan atau di beberapa kota besar seperti Surabaya, Medan, Yogyakarta, tetap ada hal-hal yang masih tidak bisa ditabrak di Indonesia, yaitu kultur. Kultur asli Indonesia masih memperkuat dan masih sangat membela budaya patriarki. Pasti tidak bisa dipungkiri dan juga tidak bisa serta-merta ditutup atau kita bilang diabaikan begitu saja. Walaupun gerakan-gerakan feminis yang sudah terjadi di Indonesia sangat banyak gitu, tapi menurut saya dan sepengalaman saya itu belum menjadi basis pembelaan bagi seluruh perempuan di Indonesia gitu, karena masih pada kepentingan golongan saja. Nah, di LBM HIPMI Kimdo ini saya melihat bahwa bukan hanya saya, tapi banyak anggota perempuan di daerah maupun di pusat yang memang adalah para pelaku usaha. Nah, melalui webinar ini, saya mau mengajak juga bagaimana kita membangun lingkungan perempuan terutama untuk bisa membantu menjadi pilar ekonomi rumah tangga. Gitu. Kalau kita mau, dengan ilmu yang kita punya, saya tahu di sini ada banyak pengusaha muda perempuan maupun dari pusat maupun dari daerah. Nah, kita bisa menggunakan platform digital untuk membagi ilmu kita. Kalau misalnya biasanya kita melakukan penyuluhan, pengajaran, atau kita membuka kelas workshop dan segala macam, kita bisa melakukan webinar untuk mengajarkan perempuan di sekitar kita untuk bisa membantu ekonomi rumah tangga. Kenapa? Karena kita juga adalah pendamping dari para suami atau kepala rumah tangga. Apakah itu kita masih bersama ayah, apakah kita masih bersama ibu. Nah, kita juga harus bisa berdaya dan membantu dalam keadaan yang sulit ini. Gitu. Mungkin saya tahu sekali banyak beberapa rekan-rekan HIPMI Kimdo yang sudah berkenalan dengan saya secara pribadi melalui Japri, banyak bercerita di daerah bahwa agak sulit untuk berkembang karena saya perempuan gitu. Nah, saya selalu bilang bahwa mentalnya dulu dihilangkan. Mental bahwa saya perempuan dianggap lemah, itunya dulu dihilangkan. Tapi sebelum saya melanjutkan, topik ini bukan untuk meninggikan perempuan lalu merendahkan kaum laki-laki, tidak. Tapi justru bagaimana kita menjadi manusia secara setara untuk dapat maju bersama-sama. Gitu. Jadi bukan untuk menginjak atau merendahkan satu sama lain, karena ini sangat sering terjadi gitu. Masih banyak budaya di mana istri dilarang bekerja karena harus ada kata harus mengurus suami, anak, dan mengurus rumah tangga. Sedangkan bagaimana jika hal seperti ini terjadi, COVID dan pandemik seperti ini? Siapa yang bisa membantu suami yang kolaps atau terpaksa
bermasalah di pekerjaannya kalau bukan istri yang cerdas dan punya kreativitas. Kalau bukan anak perempuan atau anak yang cerdas dan berkreativitas. Nah, makanya kita harus berkreasi. Cara survive di COVID ini untuk rekan-rekan perempuan adalah berkreasi. Berhentilah ibu-ibu dan rekan-rekan perempuan atau bapak-bapak yang di sini boleh menyampaikan kepada istri-istri tercintanya, berhenti mengeluh, mulailah berkreasi. Gitu. Kalau biasanya suami kita atau anak-anak kita atau orang tua kita bilang masakan kita enak, mulailah dari situ. Punya satu menu andalan yang memang cuman ibu atau cuman kakak adik teman-teman perempuan yang bisa, jadikan itu produk andalan dan mulai berjualan mulai dari keluarga, tetangga, lalu teman-teman. Pergunakan handphone bukan hanya untuk Facebookan atau untuk bermain media sosial yang lain, tapi kurang bermanfaat atau cuman untuk lihat akun-akun gosip gitu. Tapi gunakan untuk memonetize. Jadi menguangkan gadget yang ibu-ibu punya, menguangkan gadget yang istri-istri bapak-bapak punya, kakak adik bapak-bapak punya. Tapi yang sering dilupakan adalah izinkan mereka berusaha karena ini membantu perekonomian keluarga juga, gitu. Saya adalah CEO dari satu event organizer di Jakarta, Kreasi Imaji Mahesa namanya, yang industri kreatif adalah industri pertama yang terdampak paling besar dari COVID ini. Karena seluruh dana dari perusahaan, dari prinsipal, dari pemerintahan, itu dana harus dialokasikan kepada penanganan COVID. Artinya, sektor yang di-cut lebih dulu adalah sektor entertainment. Dalam artian buat acara, bikin kegiatan. Nah, saya bergerak di bidang itu. Saya harus melepas tim-tim inti saya untuk mereka mulai keluar mencari pekerjaan lain atau mulai berusaha. Tapi kalau yang saya lakukan adalah saya berusaha, saya bisa masak, oke saya masak. Lalu untuk menghidupi pabrik atau workshop yang saya punya di Jawa Timur, saya mengajarkan bagaimana teman-teman saya di sana, karyawan-karyawan saya di sana, belajar membuat masker kain. Gitu. Dari modal yang kita punya, modal tabungan tersisa, aset perusahaan, saya buatkan masker kain untuk mereka jual. Bukan saya jual, mereka jual. Supaya apa? Supaya mereka bisa tetap hidup. Gitu. Kreativitas seperti itu harus dibangun. Kalau ibu-ibu atau kakak-kakak atau teman-teman perempuan atau bapak-bapak atau sahabat-sahabat di sini kurang pede dengan jualannya misalnya, rasa masakannya atau jahitannya atau kreativitas lainnya seperti membuat kerajinan dari rotan, membuat apapun, seperti saya bilang di awal, mentalnya dulu. Kita harus maju. Jadi kalau lapar, tabrak aja. Gitu. Nih saya bahasanya sesantai mungkin karena dari tadi agak serius-serius nih. Saya bahasanya anak muda, jadi mohon maaf ya sebelumnya gitu. Tapi itu yang harus dilakukan gitu. Kreativitas kalau tidak didukung dengan mental yang berani, percuma. Kita hanya akan punya kreativitas itu terpajang di rumah kita sendiri, tapi dunia tidak tahu. Ekonomi Indonesia itu baik-baik saja karena pemerintah sudah menjamin itu. Dan yang dapat memperkuat itu adalah sektor UMKM. Pasti. Gitu. Saya juga memproduksi APD dan betul tadi ada kawan yang bertanya kepada Bapak anggota DPRD, bagaimana dengan perizinan? Sangat-sangat sulit. Betul. Gitu. Tapi nggak usah patah semangat soal izin. Pintarlah berelasi. Pintarlah memilih pasar, cerdaslah dalam menyasar pasar, gitu. Karena apa? Karena terutama kita perempuan biasanya dianggap lebih tidak mampu, bukan tidak bisa, tapi sedikit kayaknya kalau perempuan yang ngerjain enggak deh,
gitu. Ini laki-laki. Itu masih terjadi di Indonesia dan di seluruh dunia. Itulah kenapa banyak pergerakan juga di seluruh dunia mengenai ini dan di Indonesia juga. Nah, tapi bagaimana kita perempuan berdaya justru untuk membangun ekonomi keluarga, gitu. Ekonomi keluarga, ekonomi masyarakat, gitu. Karena buyer terbesar, konsumen terbesar itu gendernya masih perempuan juga. Nah, kenapa kita tidak mengimbangi dengan menjadi produsen terbesar? Itu juga perempuan, gitu. Ada banyak cara memulai usaha untuk membantu ekonomi di masa pandemik ini. Ibu-ibu bisa menjadi reseller, teman-teman bisa menjadi reseller, teman-teman bisa mulai download dari YouTube, belajar membuat ini itu, hal-hal yang sederhana yang modalnya kecil, gitu. Kalau tadi Dr. Budi bilang banyak sekali usaha yang dapat dimulai tanpa modal, betul. Kalau kita di ibu-ibu bilangnya jadi reseller, itu nggak ada modalnya, gitu. Itu tidak ada modalnya. Nah, mungkin topik saya terdengar sedikit apa sih ini nggak penting ya, tapi percayalah ini penting karena banyak usaha yang berhenti dan mati karena tidak tahu lagi mau menjual kemana, karena langganannya atau konsumennya adalah perusahaan besar yang tidak lagi berfungsi atau bergerak atau berputar keuangannya seperti sebelum pandemik, gitu. Karena ini efek domino, gitu. Nah, percayalah, buatlah diferensiasi produk, sasar pasar yang baru. Anda akan menemukan kejutan-kejutan baru di pandemik ini. Banyak yang seperti Pak Budi tadi, bahwa penghasilannya tetap dan tidak berkurang, maksudnya masih dalam income yang baik dan aman, banyak. Gitu. Nah, walaupun kita bisa lihat, oh di sebelah kanan sudah jual kerajinan anyaman tas, di sebelah kanan sudah menjual set kursi dari kaleng cat, atau dari mana sudah dengan kontainer, atau makanan di mana-mana, semua orang menjual makanan sekarang. Tidak masalah, kita tahu pasar tradisional tidak pernah ada yang rugi, semua menjual barang yang sama. Tapi semua ada strategi bisnisnya masing-masing, semua punya cara masing-masing untuk menjual. Temukan cara Anda menjual, temukan cara Anda berusaha, temukan pasar Anda. Satu dan lain orang itu pasarnya berbeda karena kita temennya berbeda, gitu. Nah, kalau untuk para bapak-bapak, para prinsipal, para pria di sini, kita harus mensupport, gitu. Dukungan terbesar adalah dukungan keluarga terdekat, gitu. Diberi semangatnya, gitu. Kenapa? Karena kemungkinan besar ini sedang berbalik. Ibu yang akan menjadi pilar, gitu. Karena bapak bisa jadi pelaku UKM, tapi yang tadi saya bilang mungkin sedang kolaps, gitu. Ibu bisa bikin apa, gitu. Jadi ini sebenarnya kerjasama. Cuman kalau tetap menggantungkan kepada bapak-bapak, kasihan juga dong bapak-bapaknya, gitu. Jadi justru bagaimana ini menjadi pilar bersama, tapi tanpa domestikasi. Artinya tanpa ada tekanan bahwa ibu-ibu di rumah aja atau jualannya di handphone aja ya, gitu. Kalau ternyata istri kita punya ide yang brilian, disupport, gitu. Kalau kakak adik kita punya ide yang brilian, disupport. Yang belum beride, nggak masalah juga. Kalau ada yang tanya, aduh kak, saya ini bukan orang kreatif, saya nggak punya ide misalnya. Bagaimana ya kak? Media sosial dipergunakannya dengan baik. Bisa membuka semua platform media sosial, sekarang sudah banyak tutorial membuat ini, membuat itu. Make time, siapkan waktu untuk belajar. Siapkan waktu, kan nggak disuruh ulang S1 atau ulang SMA lagi. Tapi siapkan waktu untuk belajar,
gagal lah, tapi gagal dalam mencoba, bukan gagal karena malas mencoba, gitu. Saya sih segitu aja penjelasannya, karena biar waktunya nggak lama-lama juga. Jadi kalau ada yang mau tanya, boleh. Teman-teman Mas Pak Sekjen. Iya, Bu Salimah, terima kasih banyak. Sudah cukup, Mbak Salimah? Ya, baik. Cukup, terima Pak. kasih Itu banyak udah atas kesempatan. poinnya. Baik.